Halo guys, jumpa lagi kita di Kertapati Channel lah. Kita hari ini akan bahas untuk saham sektor otomotif ya. Nanti dibagi dua bagian. Ini bagian pertama nih ada Astra. Astra di hari ini tutup di 5725 minus 0,43%. Status RS-nya nih Golden Cross, MACD Golden. Untuk weekly-nya dead ya. Untuk MACD-nya status RSI status RS-nya Golden ya, masih ya. Oke, kita lihat untuk untuk chartnya ini terlihat untuk dia udah di atas dari ini ya, udah break up juga, dan dia di atas dari lower end dari descending triangle ya guys. Untuk untuk volumenya hari ini kecil ya untuk penurunannya. Jadi saya pikir ini untuk untuk Astra ini akan coba ini guys untuk tes level ini ya, untuk tes level 5850 sebagai resist paling dekat ya guys. Jadi saya pikir sih dalam sepekan ke depan akan coba di break up ya level resistnya ini ya guys, untuk membalikan arah trennya ya. Ini juga didukung dengan MACD maupun stokastiknya ya guys ya, untuk indikatornya. Nah, untuk untuk indikator yang daily-nya sih udah konfirmasi ya guys ya, untuk nanti ada pembalikan arah. Jadi saya pikir sih ini dia momentum untuk memulai pembalikan arahnya ya dalam sepekan ke depan. Jadi untuk Astra ini saya pikir ini jadi awal untuk mulai masuk membentuk pola uptrend channel ya guys ya. Sedangkan untuk penurun yang terjadi hari ini tidak terlalu berpengaruh karena volumenya itu masih kecil ya guys ya, nggak besar, jadi nggak terlalu nggak terlalu ngefek ya guys ya untuk Astra sendiri. Nah, untuk saya pikir untuk harga sekarang nih boleh masuk ya guys, untuk mulai dikolek ya, karena ini baru-baru awal banget ya untuk untuk arah pembalikan ini ya, arah pembalikan trennya ya guys ya. Ini kita lihat untuk trennya ya, ini ya. Nah, ini seperti dalam time frame pendek ini ya, membentuk ini ya, ascending ya dalam time frame kecil ya guys, dalam time frame pendek ya. Jadi untuk Astra ini masih akan melanjutkan tren kenaikannya ya, dalam sepekan ke depan akan coba tes level ini ya, untuk di break up ya di 550 untuk sinyal pembalikan arahnya. Jadi untuk Astra saran saya sih boleh masuk ya di harga sekarang ini. Untuk selanjutnya, untuk di level resist berikutnya tuh di 6000 ya guys ya, gitu. Untuk Astra sendiri saya pikir sih akan dalam 2 pekan ke depan sih akan coba tes ya di level 6000 ya guys ya. Jadi ini masih dalam tahap awal ya, dia membalikan arah trennya guys. Jadi saya pikir ini momentum yang bagus untuk
jika mau beli untuk kalau mau masuk ya guys ya gitu. Jadi harga sekarang sih lumayan cukup menarik ya untuk melakukan pembelian. Selanjutnya ada auto ya, dimana untuk auto sendiri di hari ini nih di 2580 ya, minus 0,4% ya. Status RSI-nya ini dead cross, MACD ini masih golden ya. Sedangkan untuk weekly-nya kita lihat dead cross ya untuk MACD, status RSI ini golden ya guys ya. Nah, saya pikir nih untuk auto dalam jangka pendek akan ada ini ya koreksi minor ya untuk untuk harganya. Jadi sebenarnya masih dalam periode ini ya ascending triangle ya guys ya, ini terlihat ya ini ascending triangle dalam time frame besar ya, ini time frame besar ya, ini dalam time frame besar ya, ini time frame besar nih. Jadi saya pikir untuk untuk auto ini masih akan ada tekanan ya dalam jangka pendek. Ini kita bikin trennya ya. Nah, ini polanya ini ya seperti kayak symmetrical ya guys ya, symmetrical triangle ya. Jadi saya pikir sih ini masih akan tertekan ya guys ya untuk dalam beberapa hari ke depan ya untuk auto dalam pekan ini ya khususnya. Jadi saya pikir untuk auto ini masih akan melemah, cuman mudah terbatas ya guys. Saya pikir untuk auto ini nanti kalau misalkan candlenya masuk di lower line dari ascending triangle ini, jadi dalam time frame besar ini masuk aja ya guys ya, masuk aja. Ini kecenderungan sih akan untuk akan ada reversal ya, untuk ada rebounds ya. Jadi tunggu aja masuk di sini ya, level sekitar lower line dari ascending triangle ya. Itu boleh melakukan pembelian ya guys ya untuk auto. Jadi ini penurunannya sudah terbatas, masih akan turun cuman udah terbatas ya untuk dalam pekan ini ya. Jadi sebenarnya probabilitasnya untuk naik itu lebih tinggi daripada untuk turun. Cuman kalau pengen harga yang terbaik itu sebenarnya sih ya di lower line dari ascending ya. Cuman saya pikir sih nggak perlu sampai ini ya benar-benar sampai di lower line dari ascending, cuman agak turun di bawah dikit aja sebenarnya sih udah masih oke ya, sekitar 2500 itu masih oke ya untuk masuk ya guys ya. 2520 itu masih oke untuk masuk karena probabilitas untuk reboundnya lebih besar daripada untuk dia turun lagi. Jadi saya pikir buy on weakness, nanti kalau dia hampir menyentuh lower line dari ascending triangle bisa melakukan pembelian ya guys ya, untuk bisa di keep ya, itu untuk auto. Selanjutnya karena ini trennya juga masih dalam ascending triangle ya, dalam time frame besar masih ascending triangle, jadi kesempatan buy on weakness ya kalau dia ada koreksi. Oke, selanjutnya ada IMAS, dimana sendiri di 1365 ya, naik 0,37%. Ini masih dalam periode downtrend channel ya guys ya, cuman ini udah di break up ya. Status RS-nya ini dead cross, MACD kita lihat, MACD hampir dead cross, cuman masih belum. Terus untuk weekly-nya kita lihat dead cross ya untuk MACD, status RS-nya ini peluang untuk dead cross ya dia ya. Jadi saya pikir sih untuk IMAS ini ya, dia cenderung masih akan ada koreksi minor ya guys ya, walaupun dia udah break up dari descending sama downtrend channel, cuman terlihat di sini dia stochastic RSI ini dead cross ya, jadi saya pikir masih akan ada tekanan minor ya untuk IMAS. Nah,
Jadi, saya pikir sih untuk tekan minornya juga saya pikir terbatas saja ya. Jadi untuk, eee, paling dekat itu support kuatnya di 13.10. Jadi, udah sangat terbatas untuk dia saya pikir untuk mengalami tekanan lagi ya untuk, IMAS-nya. Jadi untuk IMAS saya pikir sih untuk dia tertekan, hanya terbatas sampai di 13.10 ya untuk level support-nya. Jadi, saya pikir buy on weakness ya guys ya, untuk dia kalau ada koreksi minor, masuk aja ya, deket-deket 13.10 ya. Jadi, nggak usah terlalu, strict ya dengan support-nya. Jadi mungkin di atas support dikit, mungkin di 13.20, 13.30 bisa masuk ya jika ada koreksi untuk, IMAS gitu. Karena ini waktu seharusnya masih dead cross ya, ini masih akan mengalami tekanan, cuman saya pikir sudah mulai melemah ya, karena udah masuk area sold gitu. Jadi buy on weakness IMAS jika dia, akan, koreksi ya, akan mengalami koreksi ya, di dekat-dekat level supportnya bisa masuk ya guys ya. Oke, saya pikir itu ya guys ya untuk sektor otomotif bagian pertama. Nanti kita sambung ke bagian kedua ya. Terima kasih atas support dan perhatiannya. Selamat malam dan sampai jumpa.